Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 10 waktu Indonesia Timur, sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Sosio kelas 2 Tidore yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 004/PDM. Sebelum memasuki ruang persidangan, saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim masuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata tajam, senjata khusus untuk itu yaitu di panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, perhatian semuanya. Sidang akan dimulai. Majelis hakim perintahkan kepada seluruh pengunjung sidang untuk dapat menghormati jalannya persidangan ini. Majelis hakim juga mengingatkan kepada seluruh pengunjung sidang untuk dapat menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Dapat dipahami semuanya? Paham ya, iya. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sosio yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 004/PDM/2025/PN Sosio dengan terdakwa atas nama Bayu Yakub pada hari ini 28 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum silakan hadirkan terdakwa di ruang sidang. Saudara terdakwa inisial yang mulia. Baik, kepada petugas pengadilan silakan kembali ke tempat dan kepada terdakwa silakan untuk duduk. Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat. Yang tertandatangan di bawah ini, Srifani Ali, Sarjana Hukum Magister Hukum, Rahmawati Abbas, Sarjana Hukum Magister Hukum, Afika Yusuf, Sarjana Hukum Magister Hukum. Kesemuanya adalah para advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum Tidore Law Firm, advokat dan konsultan, alamat Jalan Sultan Syarifuddin, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2025, alamat Kelurahan Gurabati, RT 002, RW 001, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, agama Islam, pendidikan mahasiswa. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yang kami haturkan terima kasih kepada majelis hakim yang kami muliakan atas kesempatan diberikan kepada kami sebagai penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan pledoi ini. Sesungguhnya adalah kebenaran yang datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat, perkenankan kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan dalam persidangan ini bahwa penegakan hukum secara benar dan tanpa pandang bulu sangatlah dipengaruhi oleh para pendengar hukum. Pendengar hukum itu sendiri diharapkan mempunyai menemukan kebenaran akan dijadikan sebagai landasan atau dasar guna tercapainya cita-cita keadilan yang diharapkan kita semua. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat, sidang pengadilan yang terhormat, perkenankanlah kami penasihat hukum terdakwa meluruskan persepsi yang sering muncul dan berkembang berkaitan dengan fungsi dan peran selaku penasihat hukum dan keadilan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai penasihat hukum terdakwa. Kami senantiasa tetap saling berpegangan pada prinsip penegak hukum yang berwawasan. Keadilan yang sudah semestinya memang harus ditegakkan oleh siapapun yang mengikuti persidangan yang hubungan darah dengan terdakwa. Saksi dihadirkan dalam kasus penganiayaan
bahwa terdakwa adalah Bayu Yakub, bahwa kejadian terjadi di Kelurahan Suasio, bahwa penganiayaan terjadi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Timur, bahwa kejadian pada tanggal 22 Januari 2025, bahwa pada malam itu pukul 23.30 waktu Indonesia Timur, bahwa sebelumnya beberapa hari sebelum kejadian bahwa terdakwa memaki saksi dengan mengatakan saksi adalah perempuan tidak tahu diri, pelit dan tidak berguna, bahwa terdakwa sempat berkata pacaran sama saksi hanya buang-buang waktu, bahwa saksi memang berpacaran saat itu dengan terdakwa selama 10 tahun, bahwa permintaan uang itu disampaikan dalam konteks bahwa terdakwa langsung segera kabur meninggalkan saksi dalam kesakitan, bahwa pada saat itu saksi sudah sangat lemas dan tidak cukup tenaga membuka mata. Saksi hanya mendengar samar-samar suara Karimah Hasan yang merupakan tetangga saksi, bahwa saksi pernah dibantu secara finansial tapi jumlahnya kecil-kecilan, cuma untuk makan atau uang bensin, bahwa saksi mengetahui kedatangan terdakwa ke rumah saksi karena terdakwa telah menelpon saksi, yakni walaupun lemah saksi berteriak sekeras yang saksi bisa, tapi terdakwa tetap pergi. Saksi Karimah Hasan di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal terdakwa, bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan terdakwa. Saksi bersama Ibu Aja membawa korban sampai ke RSUD sekitar pukul 12 lewat yang mulia. Bahwa ketika saksi dan Ibu Aja sampai di rumah saksi sakit pengadilan pergantian hari, bahwa saksi melihat pada saat itu korban mengenakan kaos lengan pendek berwarna putih dan celana pendek hitam. Berdasarkan yang saksi tahu, korban tinggal sendirian dan alasan saksi memanggil Ibu Aja karena rumah saksi berdekatan, bahwa saksi dengan korban adalah tetangga dekat. Bahwa saksi datang setelah mendengar korban meminta tolong dan saksi melihat korban sudah tergeletak di depan rumah, bahwa saksi tidak melihat langsung kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa saksi melihat wajah korban pucat dan tidak sadarkan diri, tapi untuk luka atau patah tulang saksi tahu setelah dari rumah sakit, bahwa saksi tidak bisa pastikan korban pingsan. Saksi tahu korban sebelumnya berteriak minta tolong. Di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut, bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa saksi siap mengikuti persidangan, bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, bahwa pada saat itu sekitar pukul 11 lewat saksi sedang makan. Lalu saksi mendengar teriakan Ibu Karimah memanggil saksi minta untuk terdakwa membayar tunggakan cicilan motor yang harus dilunaskan. Namun permintaan itu ditolak dan korban berteriak menjawab dengan keras. Saat itu juga korban mendorong terdakwa terlebih dahulu dengan niat mengusir terdakwa, bahwa karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, terdakwa menjadi marah dan naik pitam. Dalam keadaan emosi, terdakwa Bayu Yakub melayangkan satu pukulan tepat di kepala bagian kiri korban hingga korban jatuh tersungkur. Bahwa terdakwa pada saat itu tidak dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan, bahwa terdakwa sudah tidak mengingat seberapa keras terdakwa memukul korban, bahwa terdakwa sendirian pada saat kejadian, bahwa terdakwa memukul korban tidak menggunakan benda keras atau semacamnya, terdakwa hanya menggunakan tangan kosong, bahwa kemudian terdakwa menginjak perut korban namun di sebelah kiri, bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa sangat menyesal, bahwa atas penyesalan yang terdakwa nyatakan, terdakwa bisa menjamin bahwa terdakwa tidak akan kembali melakukannya lagi, bahwa akibat kekerasan tersebut korban merasa sangat kesakitan dan dalam kondisi tertekan serta takut. Korban sempat berteriak keras minta tolong dengan suara yang lemah. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, izinkan kami menyampaikan analisis yuridis yang juga merupakan pembelaan kami terhadap diri terdakwa sebagai berikut. Terhadap pembuktian dakwaan bahwa tuntutan dari jaksa penuntut umum adalah terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. Kami keberatan dengan analisis pasal 351 ayat 2 KUHP dari penuntut umum yang menurut kami tidak tepat. Untuk itu, izinkan kami melakukan analisis terhadap ayat 2 KUHP yang telah diuraikan penuntut umum. Menimbang dalam pasal 351 ayat 2 KUHP terdapat 3 unsur pasal, yakni yang pertama,
Terdakwa menjadi marah dan naik pitam. Dalam keadaan emosi, terdakwa Bayu Yakub melainkan satu pukulan tepat di kepala bagian kiri korban hingga korban jatuh tersungkur. Bahwa terdakwa pada saat itu tidak dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan. Bahwa terdakwa sudah tidak mengingat seberapa keras terdakwa memukul korban. Bahwa terdakwa sendirian pada saat kejadian. Bahwa terdakwa memukul korban tidak menggunakan benda keras atau semacamnya. Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong. Bahwa kemudian terdakwa menginjak perut korban, lalu merasa belum puas, terdakwa menendang lengan si korban. Atas Karimah langsung menghampiri korban dan mencoba membangunkan korban. Karena Karimah sendirian, maka Karimah meminta pertolongan ke tetangga sebelah, yaitu Ibu Aja. Kemudian Karimah bersama Ibu Aja langsung membawa korban menggunakan mobil Ibu Aja ke RSUD Tidore untuk diberikan pertolongan. Dan unsur kedua ini kami sepakat dengan jaksa penuntut umum. Unsur mengakibatkan luka berat menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa akibat perbuatan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul TDR-1/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Helda Malubaya sebagai dokter pada RSUD Tidore. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, terdapat ditemukan tanda-tanda trauma pada lengan kiri, bagian atas hingga bawah, terjadi. Buktinya, korban telah hadir di persidangan mengikuti sidang kedua hingga menurut kami pasal yang seharusnya digunakan oleh rekan jaksa penuntut umum adalah pasal 351 ayat 1 KUHP. Oleh karenanya, ketidaktepatan rekan jaksa penuntut umum dalam menempatkan pasal sebagaimana dalam tuntutan bahwa kami menolak seluruh isi tuntutan oleh rekan jaksa penuntut umum dan meminta agar terdakwa diputus bebas. Kita ini adalah majelis hakim yang melopori diterapkannya disiplin ilmu sosial yang memeriksa perkara ini bukan secara gegabah, menolak bukti, akan tetapi betul-betul memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan kapasitas kesalahan terdakwa, serta dapat mencerminkan rasa keadilan yang ada pada diri majelis hakim. Sebab keadilan yang ada pada yang mulia majelis hakim adalah hukum yang tertinggi dan bukanlah hukum itu adalah alternatif. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim yang mulia memberikan putusan agar membebaskan terdakwa karena tidak sepenuhnya terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan. Penutup, demikianlah pledoi ini kami sampaikan dan bacakan dalam persidangan yang penuh hikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua sehingga kebenaran dan keadilan ini bisa diraih dan digapai kemudian. Atas perhatian serta kebijaksanaan majelis hakim yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih. Tidore 25 Mei 2025, Penasihat Hukum Srifani Ali, Sarjana Hukum Magister Hukum, Rahmawati Abbas, Sarjana Hukum Magister Hukum, Afika Yusuf, Sarjana Hukum Magister Hukum, dari kami cukup yang mulia. Baik, karena pledoi sudah dibacakan oleh saudara penasihat hukum terdakwa, maka selanjutnya adalah replik dari jaksa penuntut umum. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Kami mengajukan replik. Baik, kami para hakim telah berunding dan memberikan kesempatan kepada saudara jaksa penuntut umum untuk membuat replik. Apakah dalam waktu 1 minggu itu cukup dalam membuat replik? Baik, Pak Nitra, 1 minggu dari sekarang jatuh di tanggal berapa? Jatuhnya di tanggal 4 Juni 2025 yang mulia. Apakah pada hari itu ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada saudara jaksa penuntut umum untuk menyusun replik, maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 4 Juni 2025 pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan agenda pembacaan replik. Para penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum diharapkan untuk hadir kembali karena pemberitahuan ini bersifat resmi. Untuk itu, sidang dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri.
Hadirin dipersilakan.